Halo halo, selamat datang di SSR Talks. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru join, silakan datang, dan selamat mendengarkan buat sesi kita kali ini. Nah, kali ini adalah episode ketiga nih buat SSR Talks. Jadi, mungkin buat teman-teman yang baru join, apa sih SSR Talks gitu kan? Nah, ini adalah spesially super rare. Jadi kita ini mengundang tamu-tamu yang spesial dan super rare, yaitu para profesional yang udah bekerja di luar negeri, bekerja di perusahaan-perusahaan besar, buat datang ke Indonesia buat nge-share skill-skill mereka, knowledge mereka, pengalaman mereka ke kita di Indonesia. Nah, harapannya biar teman-teman juga saling belajar dan kita juga saling mengembangkan skill kita sehingga kita juga bakal lebih maju nih dari segi industri kita gitu. Nah, kali ini nih topiknya cukup spesial nih. Jadi tamu kita sekarang ini nggak cuman spesial dan super rare, tapi juga role-nya dia juga lumayan langka gitu ya. Jadi kita kedatangan seorang technical artist gitu. Jadi dia menggabungkan skill dari art dan technical. Dan dia juga pernah bekerja buat membuat game Batman Arkham Knight, lalu Batman Arkham VR. Dia juga pernah bekerja di Unity Technologies, lalu sekarang bekerja di Niantic. Nah, kita sambut saja langsung dari Mas Bondan. Silakan Mas Bondan. Ya, halo halo Halo, Mas. Apa halo, kabar halo. Mas? Baik-baik. Apa kabar? Gimana kabarnya Mas Gimana Fik? di sana? Ya, aku juga baik. Di sana gimana? Pandemi gimana? Apa udah bisa jalan-jalan? Di sini sih udah di UK-nya sendiri udah buka, tapi kalau yang kerja masih work from home. Oh, masih WFH Niantic ya. sendiri itu nanti sampai akhir 2021 itu masih work from home. Jadi balik ke kantor lagi baru awal 2022. Oh, I see. Tapi nggak lama ya, 3 bulan lagi lah ya, udah ke kantor Iya, lagi ya? Wah, iya. sebenarnya kalau di Indonesia mungkin masih lama sepertinya kita sampai 2022. Tapi kan Ya, kita oke. udah dari 2019 atau berapa ya? 2019 kan Iya iya, mulai udah COVID. lama. Iya, So jadi ya, mungkin mungkin di sana udah lumayan ini ya, ke-manage lah ya pandeminya sehingga yap, udah bisa yap. transisi ke WFO ya. Di kita ya mungkin PPKM-nya masih ada level-levelan nih, mungkin levelnya turun. Kalau di game levelnya naik, kalau di sini makin lama makin turun PPKM-nya Ya. gitu ya. Iya. Nah mungkin buat teman-teman juga nih yang mau, pengen tahu nih. Nah, kalau Mas Bondan ini kan soalnya pernah sebagai sebagai environment artist kan ya, kerja Mhm. lalu pernah juga sebagai karakter karakter artis, lalu sekarang ke technical artist gitu. Nah, boleh Ya. di-share nggak sih, perjalanan tuh kayak gimana sih sampai ke technical artist gitu? Dari awalnya tuh kayak apa sih dari kuliah atau kayak gimana tuh, boleh di-share nggak Oh, ke oke. teman-teman juga? Kalau dari kuliah, waduh panjang banget itu sebenarnya, dari kuliah, Udah lulus lama ya? kuliah, lama banget. Aku I'm like a very old generations. Eee, eee, Pertama kali kuliah, habis itu aku kerja pertama itu sama, Infinite Frameworks. Kalau nggak tahu, Mmm, masih ingat nggak ya? Itu studio, animasi di Batam. Habis itu dari situ udah loncat-loncat jadi ke, Malaysia, Singapore, habis itu aku sempat di Prague, habis itu pernah kerja baik. sebentar di South Korea, di Seoul. Itu yang Mmm, pertama, sama Unity, habis itu sekarang di London sama Cambridge. I Tapi see. perjalanan dari sebelumnya aku dari awal sampai, sebelum ARM itu aku jadi artis, like pure artist, like, environment art, vehicle art, all those kind of art. Tapi terus setelah, masuk ARM itu perusahaan teknologi. Ya Jadi teknologi timnya itu ARM ya. benar-benar, kayak semuanya itu software engineer dan waktu itu aku tuh, Mmm, artis sendiri dan mmm, karena itu jadi kayak tuntutan kerjaan gitu loh. Jadi karena aku nggak ngerti mereka ngomong apa, jadi itu I just like try to if I want to understand what they talk about, I need to be more technical. Jadi mulai I dari situ aku see. mulai belajar kayak programming, habis itu like yeah all those kind of programming. Dan dari situ I just find that I actually really enjoy it. So dari situ aku mulai jadi yeah I just like decide like maybe this is the things that I would love to do more. Mulai dari situ aku pindah haluan jadi instead of Technical like jadi artist pure gitu. artist, pindah ke technical artist. Jadi half artist and half Oh programmer. technical, I see. Oh itu jadi berarti dari ini ya, dari gimana bisa berbaur gitu ya, jadi kebawa dengan teknikalnya. Nah, Yap, mungkin yap. kalau sekarang udah jadi teknikal dari, Mas Wildan, nyesel nggak sih? Atau ternyata lebih seru atau ternyata, "Aduh taunya mendingan dulu tetap stay aja di art," gitu? Kalau aku sendiri sih sebenarnya lebih I really enjoy it, like, I think masalahnya kalau aku itu tetap, technical artist itu spektrumnya itu luas banget gitu loh. Jadi ada kan artis sama programmer. Jadi you can be anything in between, right? Jadi kamu bisa Mmm, jadi, lebih dekat sama artis atau lebih dekat sama programmer. Jadi dan, kalau aku tuh lebih milih di tengah-tengah gitu loh. Jadi I still do art, I still like mmm, make nice things, tapi kalau misalnya kita bisa
shader-nya bisa dibikin lebih special gitu, atau kita pakai script. Jadi our art is not just an art, but it's more like something that is more like more technical. I think that will be Enhance lah ya. much better. Yeah, I see, I exactly. see. Jadi kalau sekarang sih aku lebih enjoy technical art, but I see. people are different, so that's my perspective. Menarik, menarik. Nah, itu mungkin berarti kan ketika pas art itu kan belajar programming gitu kan. Nah, itu Mhm. apa sih yang paling susah ketika transisi dari character art jadi technical artist itu? Yang apa sih skill yang paling susah dipelajarin itu? Oh iya, sebenarnya ya itu ya, Dek, kalau soalnya kan aku nggak ada background sama sekali kayak programming. I don't have like programming background at all. Jadi itu susah banget gitu loh. Dan to get to the points where you understand the concept, itu yang butuh waktu gitu loh. Mungkin kalau aku ada background programming dan aku kuliah di computer science, it's gonna be easier. Tapi aku nggak ada gitu loh. So that's the one that is hard for me. Dan waktu itu aku belajarnya malah pertama itu dari Blueprint. Kalau ada yang pakai Oh, Unreal, Unreal ya, bukan Unreal ya. Blueprint itu kan node based. So it's actually the same concepts. Like it's basically programming, but it's in a visual way. Jadi daripada kamu harus tahu sintaksnya, jadi kamu cuma harus menghubungkan nodes, but the concept is still the same. Like apa ya? Ada updates, ada start, ada functions, method, semuanya itu ada gitu di Blueprint. Cuman lebih masuk akal kalau artis gitu loh. And that's how I start from. Like I start from Blueprints, and then I start to learn Python, and then now like sekarang tuh lebih ke Python. C#. Tapi they basically similar. Like even Blueprint and C# is like it's pretty much similar, in my opinion. I see, I see. Jadi gitu ya, karena artis jadi lebih visual ya di Blueprint itu lebih Yeah, dapet lah ya logiknya gimana. Menarik, menarik. Nah, ini definitely. mungkin juga mungkin di sesi kali ini kita juga dapet info nih, katanya Mas Burhan mau nge-share nih tentang pengalamannya kayak nge-setup pipeline itu kan. Mungkin kalau Yeah. kemarin kita juga pernah ada ngobrol juga lebih ke karakter desain gitu kan ya. Nah, kalau sini kan mungkin lebih ke technical artist gitu ya dengan set pipeline tuh kayak gimana. Nah, katanya nih Mas Burhan udah nyiapin presentasi nih katanya nih hari ini nih. Yep. Oke. Nah, I'm gonna ya, share my silakan. screen. Oke. Tapi how do I do my screen share? Okay, share screen. Nah, mungkin mungkin buat teman-teman, jadi ini mungkin kita dari Mas Burhan bakal ngejelasin ini ya, gimana sih pipeline setup dari awal sampai ujung, dan mungkin ada hubungan dengan technical art juga nih yang dikuasai oleh Mas Bondan. Mungkin silakan dari Mas Bondan Okay, bisa cool, that's great. Sebelumnya sedikit caveat, ini sebenarnya nggak terlalu nggak berkaitan dengan like technical art, because like I just showed when I work waktu aku kerja di Rocksteady sama ARM, so it's not necessarily technical, but it's lebih ke high level gitu loh. Kalau misalnya kita bikin assets dari awal sampai ke engine, dan kalau di ARM itu gimana sih proses dari bikin projectnya gitu dari awal sampai like final. So hopefully it still be useful. All right, so I'm gonna sorry. Why do I speak in English? Sorry. Oke. So, sekarang ini presentasinya judulnya adalah Art Pipeline from Concept to Engine. Nama saya Bondan Kimaluzani. This is my website, and I'm gonna do introductions first. Jadi nama saya Bondan. Sekarang saya technical artist di Niantic. It's a tech company dan game company. Sebelumnya saya kerja di Unity, ARM, Rocksteady, sama Codemasters. Dan ini adalah game yang pernah saya terlibat bikin sebelumnya. Alright. Oke, dan ini adalah agendanya. Jadi yang pertama saya mau bahas apa sih art atau asset pipeline itu. Jadi just like so everybody's in the same page. Like what are we going to talk about? Sama yang kedua adalah saya mau bahas bedanya pipeline di studio besar, ya AAA. Jadi ini pengalaman saya waktu di Rocksteady. So the presentation will be based from my experience. It might not be applied if you work in other companies. So that's the caveat as well. Sama yang kedua adalah art atau pipeline di tim kecil atau tech company. Jadi ini lebih ke kayak ARM sama Unity. Oke, apa sih art pipeline itu? So
art pipeline itu adalah the process of creating and implementing art for a particular project. So, jadi uh, pipeline dari art atau aset yang kita bikin di DCC kayak 3ds Max atau Maya sampai bisa ke engine. Itu pipeline-nya kayak gimana? Jadi misalnya dari DCC, habis itu bawa ke texture, habis itu di I don't know, Substance Painter atau Designer, kemudian bawa ke Unity or Unreal or something like that. So like all the flow dari art yang kita bikin itu dari awal sampai akhir. That's the art pipeline. Kemudian yang berikutnya saya pengen bahas apa sih bedanya antara pipeline di studio yang besar atau AAA sama yang studio yang lebih kecil. So, jadi yang pertama itu kalau di AAA or studio besar, not necessarily AAA, biasanya tuh orangnya tuh lebih banyak gitu, ada lebih dari 100. Jadi waktu saya di Rocksteady, itu sekitar 150 orang di satu project. Dan itu kayaknya kalau sekarang, kalau menurut di standar yang sekarang, itu sebenarnya masih termasuk kecil gitu loh. Kalau dibandingkan dengan kayak, I don't know, like CD Projekt atau Ubisoft atau EA, mereka itu kan sampai, I don't know, more than hundreds, mungkin sampai ribuan. So like there are more people. Tapi kalau di studio kecil atau tech company, project-nya itu lebih kecil. Dan timeline-nya itu lebih pendek, jadi timnya itu lebih kecil. Jadi waktu saya di ARM, itu sekitar 5 or 6 people, 5-6 orang. It's much smaller. Jadi dan waktu di Unity juga sama juga. Jadi sekitar 5-6 orang mengerjakan satu project, small project. Kemudian karena di studio besar, strukturnya itu jelas. Jadi ada kayak reportingmu itu jelas. Jadi kayak misalnya ada art director, ada lead artist, ada senior artist, habis itu ada junior artist. Like, jadi ada strukturnya yang jelas. Dan kalau di studio kecil atau di tech company, it's karena timnya lebih kecil, so it's much more like horizontal. Jadi reportingnya itu nggak terlalu, it's not very clear, but it's good karena kita jadi lebih punya responsibility lebih besar. Dan karena strukturnya jelas, pipeline-nya itu sudah jelas gitu loh. Jadi karena kayak di Rocksteady, it's not like their first time making a game, so they've been making games for very long. Dan karena itu mereka udah tahu gitu loh. Jadi dari kalau misalnya kita bikin asetnya tuh siapa yang harus handle aset di step berikutnya itu udah jelas gitu loh. So the asset will be created by the asset artist, environment artist will take it, and then like designer will like maybe do something about it or something like that. Jadi udah jelas. Kalau di studio kecil, because like the project is shorter, jadi project itu biasanya I don't know 3-6 bulan dan ganti-ganti terus. Jadi pipeline-nya itu harus ganti-ganti juga based on the project. Mungkin kali ini kita bikin project VR, berikutnya kita bikin lighting project or something like that. Jadi pipeline-nya itu pasti beda, biasanya beda. Kemudian lagi di studio besar itu biasanya kita itu specialize. Jadi kayak artist itu you will do like a specific things. Jadi ada vehicle artist, character artist, props artist, all different kind of artists. And then like designer, ada combat designer, level designer, all those kind of different designer. Kalau di studio kecil karena the smaller projects, smaller people, smaller number of people, jadi kita lebih generalis. Kalau di studio besar itu kita dari pengalaman saya itu banyak outsource. So the team is larger, like it's sekitar 150 orang. Tapi waktu saya ngerjakan Batman itu, the asset artist itu cuma 4 orang for the whole games. Jadi kita nggak mungkin bikin semua sendiri gitu loh. So makanya waktu itu banyak outsource. So like as an asset artist, part of your job is to also handle this outsource. Jadi kita itu kayak reviewing outsourcing, habis itu ngasih feedback, and then like integrating ke engine. Itu biasanya itu part of our roles as well di studio besar. But it's probably depends on like the studio. Mungkin Ubisoft atau EA mungkin beda juga. So depends on the studio. Kalau di studio kecil tergantung projectnya. Jadi kalau projectnya, karena timnya itu pasti kecil, tapi projectnya itu bisa besar atau bisa kecil. Dan karena itu
pasti ada, bahkan ada some outsourcing, but it usually is not very many. But sometimes like you have to do it. Oke, jadi ini bedanya antara studio besar sama studio kecil. Alright, so jadi dari di sini kita masuk ke yang berikutnya, yaitu di asset pipeline di studio besar. Jadi this is more like asset, so like aku nggak ngomong kayak, because like there are many pipelines, so like ada yang environment pipeline, asset pipeline, character pipeline. So there banyak pipeline kalau di studio besar itu. So di sini nih aku bakal nunjukin from what I experienced waktu di Rocksteady, which is making the assets. Ya, dan case tadinya di sini itu kita bakalan bikin weapons atau gadget untuk game third person actions adventure. So jadi contohnya kayak gini nih. Ini adalah beberapa aset. So it's gonna be high level. So I'm not gonna use like I'm not gonna go inside like how do you actually model the things, because like there are lots of tutorials on that. Tapi ada 2 step sebenarnya kalau misalnya kita untuk bikin aset di studio besar itu. Yang pertama adalah we need to understand the problem first. So like when you have a problems, like say kita butuh walkie-talkie, right? So yang pertama adalah kita harus tahu gitu loh. Oke, kita harus bikin walkie-talkie, but like what is it for? Siapa yang request gitu loh. Ini designer kah, animator, atau siapa gitu loh. We just find the person that you need to that do the request, and then ask them as much information as possible. Like apa ini butuh animasi? Is it like a cinematic props that needs to be like close-ups, or is it just some things that an NPC bring in a game? So jadi nggak perlu terlalu detail. So it understand the problem and like make some planning. Like dan habis itu understand the stakeholders. Jadi siapa yang harus kamu you need to talk with. Jadi biasanya designer biasanya kalau asset artist kita tuh biasanya ngerjakan props yang main character bisa interact with. Jadi kayak Batman, gadget, semua weapon yang Batman bisa interact with itu biasanya di asset artist. So like find the person that the stakeholders of the assets. Habis itu try to talk with the collaborators. Kalau misalnya siapa sih yang collaborator ya concept artist. Habis itu UX, pasti ada UX, but I will talk about it later. Habis itu ada rigging. Rigging itu tergantung asetnya kayak gimana. Kalau misalnya butuh rigging, you need to talk with the rigging people. And then VFX. And then the second step is actually solving the problems. And this is actually, in my opinion, is easier. Soalnya aku udah mengerjakan ini bertahun-tahun. So like this is the hardest part, talking with the people. Alright. So tahap pertama untuk mengerjakan aset itu pertama adalah find a concept. But biasanya ini susah banget kalau bahkan di AAA studio itu, dari pengalamanku itu, you will need to be very lucky to have a concept. Soalnya itu biasanya tuh concept artist is very busy. So it's a big game, it's a AAA game, so like banyak yang harus dibikin konsepnya itu loh. So if you got a concept, you are very lucky. And most of the time kita itu nggak ada konsep gitu loh dari concept artist, because like they're just very busy. So but like talk with the concept artist, try to get a concept art. So kayak misalnya kita bikin walkie-talkie, like I don't know, like do you need a concept art? If you need, then talk with concept artist. Yang kedua adalah find more references. Soalnya kalau misalnya tergantung gamenya juga sih. Jadi kalau misalnya kayak Batman itu kan based on real life, so jadi kita bisa cari reference banyak banget gitu loh. So it's like references are everywhere. Setelah kita mengumpulkan konsepnya, habis itu dapat reference, start to make the placeholder. Ini yang benar-benar penting banget. This is like what I learned like at AAA Studio. You don't go straight into making things. You need to build the placeholder. Like kalau misalnya kita bikin pistol ini, so the first thing is like you just build the placeholder. It just need to be rough. But it's the right, harus skalanya itu harus benar, and it has all the functionality. Kayak misalnya ini dari Batman tuh
dia itu it's a Red Hood pistol, so like ada dua pistol, and this can combine into one rifle. So kita harus bikin placeholder-nya. Jadi placeholder itu apa ya? Bentuk kasarnya gitu loh. But bentuk kasarnya itu udah harus it needs to have like the functionality. Jadi harus bisa this two pistol needs to be able to be combined. It doesn't have to be perfect, but it has the functionality. Dan kalau di Rocksteady itu kita itu harus dapat approval dari animator. Animator is the king basically. Jadi mereka itu harus so you have to make the placeholder, show it to the animator. Jadi dan animatornya itu harus nyoba di Batman-nya. So like is it working? Is it not working? So animator needs to be happy with your placeholder. Habis itu kalau misalnya jadi dari situ biasanya itu ada feedback. Jadi kalau menurut animatornya, oh ini kayaknya bentuknya kurang apa ya, gagang, handle-nya terlalu kecil buat tangannya karakter, so you need to make it larger, something like that. Atau animasinya waktu di transform itu nggak terlalu bagus. So like ini yang it just like this is very important. So like you need to beat the placeholder and then pass it on to the animator, and then iterate from there. Kemudian kalau setelah si animator happy, then you start making the assets. So like it's like this is the solving the problems phase. So this one kalau menurutku ini karena aku udah apa ya, I've worked as an asset artist for many years, so I like making the modeling itself is not very difficult for me, but so this one is to me it's like it's more straightforward. Jadi kalau bikin asetnya itu it's your usual standard. So pertama kita bikin high poly dari placeholder-nya. Jadi setelah animator approve, you build the high poly, and then habis itu kita dari high poly bikin low poly-nya. Low poly itu kalau aku sih I just like reduce the number of the loops and everything. Habis itu di unwrap, habis itu bake di Substance Painter, sama texture di Substance Painter juga. And then yang kedua yaitu always check in engine if you have access to one. Soalnya biasanya kalau outsource studio itu biasanya mereka nggak ada access ke game engine, so it's gonna be harder for them. Dan ini salah satu contoh aset yang saya kerjakan dulu. Ini namanya Drone Disruptor. So like ini salah satu gadget barunya Batman. So like this one is more complicated. Soalnya ini dia itu bisa kayak fold apa ya, dilipat gitu loh. Jadi ini yang depan ini bagian ini bisa masuk ke sini, and then like this part needs to go inside here. Habis itu it's just like it's this one is like slightly more complicated, but bikinnya itu nggak terlalu susah, tapi like getting the functionality that we need, that's the hard part. Dan itu yang harus ngomong sama animator. Alright, so wrap it up. So like setelah kita bikin asetnya, biasanya itu that's not the end. So kalau di game itu biasanya tuh I don't know, like game like Batman banyak UI. So like almost all gadget have UI, dan jadi kita harus ngomong sama si UI people. So kayak misalnya di Drone Disruptor ini ada sebenarnya ada kayak layarnya gitu di atas ini, and layar itu butuh UI. So you need to talk with UI people to add the UI. Dan contohnya kayak gini, UI salah satu contoh itu UI element tuh kayak gini. Sama biasanya kalau misalnya bikin gadget, they always have like VFX as well. Jadi kita harus talk with VFX people and then say that, hey, I need some VFX. And then habis itu report sama lead, art director, and animator, and make sure they're happy. I think that's it for the... Oh, okay. So kalau environment art pipeline ini beda lagi, but like I'm not gonna go to details because like it's just completely different. Kalau environment art pipeline itu lebih ke set dressing. Jadi
mereka itu nggak banyak modeling kalau di Rocksteady. So like mereka nggak bikin aset sama sekali. Environment artist itu cuman ngambil assets dari props artist, asset artist, habis itu naruh-naruh gitu loh. It's just like making things looks beautiful. Dan biasanya kerja sama level designer. Jadi mereka itu ngambil kayak ini. Kalau di studio itu namanya white boxing atau gray boxing. Jadi level designer tuh bikin sesuatu yang kayak gini. So it's just boxes, like basically white box or gray boxes. Habis itu setelah si desainernya selesai, si environment artist masuk dan like put some things making it looks beautiful. Jadi sebelumnya cuman kayak kotak-kotak gini, habis itu ditaruh, I don't know, pintu, habis itu cable-cable. It's just making it looks beautiful. Sama lighting itu biasanya bukan bagian dari, kalau di Rocksteady, lighting itu bagian dari, ada lighting team sendiri. So like there's gonna be people that take over your level and then do your lighting. There's also VFX juga. Sama VFX itu biasanya kayak apa ya? Kayak particles, debu-debu, habis itu sparks. So it's a different pipelines. There are sebenarnya ada lebih banyak lagi kayak apa ya? Setting nav mesh, habis itu collider, like level streaming. Jadi environment pipeline itu lebih kompleks lagi sebenarnya. Tapi but it's gonna be like its own presentation. So I don't think like I can do it at the moment. Oke. Yang tadi itu sebenarnya di studio yang besar. Ya, yang sekarang ini I want to talk about like a studio di tim kecil atau tech company. Jadi ini pengalaman saya waktu di ARM sama di Unity. Jadi waktu kalau yang di tech company or di tim yang lebih kecil, timnya lebih kecil. So responsibility kita itu lebih besar gitu loh. Nggak cuma bikin aset. So kita kadang-kadang kita harus bikin asetnya juga, bikin environment, bikin character, bikin lighting, everything. Semuanya tuh jadi tanggung jawab kita gitu loh. Kalau sama project itu biasanya, kalau di game tuh biasanya, well, you need to serve the level design or game design. Tapi kalau di tech company, project-nya tuh biasanya ada tujuannya gitu loh. Untuk showcase a certain tech. Kayak di ARM itu kita pengen showcasing VR, multi-view, sama 64-bit. Jadi ada technical reason behind the visual. Dan itu kita harus apa ya? Kita harus pikirkan. Waktu di Unity, ini contoh, ini HDRP template. So jadi yang waktu itu saya kerjakan sama, well, with my team, with our team. Dan ini waktu itu tujuannya adalah menunjukkan different lighting scenario. Jadi kita pengen bikin templates yang baru. Kalau di Unity kan sebelumnya yang apa, workbench. Jadi kita pengen bikin template yang baru, yang lebih shiny, tapi showcasing the different lighting scenario. Dan waktu itu limitasinya juga file size-nya itu nggak boleh lebih besar daripada 100 megabyte, which is very small. Jadi kita tuh pakai banyak bentuknya, banyak yang geometric, habis itu nggak pakai banyak tiling textures. Light map-nya itu dikompres benar-benar. So it's like there are lots of different limitations in a tech company. Dari situ saya pengen, ini adalah project saya waktu di ARM, so I'm gonna show you like what's the process like for this project. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau di tech company itu biasanya itu ada requirement-nya. Jadi ada sesuatu yang harus kita sampaikan dari tech demo itu. So like kalau yang di Circuit VR itu adalah kita pengen nunjukkan eye tracking in VR sama foveated rendering. Foveated rendering is like it's a technique where you just render sharp objects di center, habis itu di periferinya itu not very sharp. Habis itu ada multi-view, and it needs to be easy to use. I'm going to be a bit faster because like it's a bit long. Sorry guys. So yang pertama adalah kita harus ada ideation sama art direction. Jadi waktu itu kita saya brainstorm sama like satu engineer lain untuk bikin demo flow sama
like how to present these things karena audiensnya itu mungkin nggak terlalu tahu VR, so like they're not very tech savvy. Jadi kita harus mikirkan gimana caranya demo ini gampang dipakai sama orang meskipun dia nggak pernah megang VR gitu loh. So it needs to serve that purpose. Habis itu kita bikin proposal dan kita menentukan art style-nya kayak gimana. Karena untuk VR mungkin waktu itu saya usulnya gimana kalau kita pakai stylize karena itu yang paling cocok buat VR. Tapi product manager-nya bilang no, because like we need to show like PBR, habis itu realistic materials, karena itu yang lebih apa ya? Menurut mereka tuh lebih high end gitu loh. Jadi mereka itu salah satu requirement-nya. Jadi kita harus pakai PBR walaupun VR. So and it's mobile VR. So jadi itu salah satu constraint. Jadi project-nya harus disesuaikan dengan requirement itu. Kemudian yang setelah kita tahu constraint-nya, kita bikin prototype. So prototype is very important. Jadi waktu di Circuit VR kita itu bikin beberapa prototype dan 2 itu gagal gitu loh. Jadi but like that's the thing, it's fine, like that's the reality, right? Like kita bikin prototype itu untuk mencoba dari plan yang kita bikin itu waktu diterapkan di gamenya itu jalan nggak sih? And that's the thing. So that's what I learned. So like you need to fail early and you need to fail fast. Jadi cepet bikin dan dites. And then kalau gagal, gagal. It's okay. Then like start something new. Dan mereka pasti tahu. Dari situ dari 2 prototipe yang gagal, kita putuskan untuk bikin 2 levels. Jadi yang pertama adalah level yang pertama ini adalah kayak untuk ngajarin user interaction sama locomotion. Kalau di VR tuh ada interaction, like how user interact with stuffs in the VR world. Jadi kalau misalnya when you're in the VR world, you're in a new situation, gimana sih caranya kita like how to press the button, how to activate these things. Jadi level pertama itu kita bikin it's like a tutorial level sama ngajarin locomotion juga. Dan ini adalah aset yang dibikin. Waktu itu saya bikin aset sendiri because like it's a small team. Jadi dan constraint-nya waktu itu saya karena ini di mobile VR, jadi kita harus mikir gimana sih bikin asetnya itu supaya modular. Jadi kita harus apa ya, daripada bikin semua levelnya itu jadi kayak satu, so kita bikin dari kayak pieces gitu loh. Jadi ada pillar-nya, ada temboknya, ada like this element, kemudian ditata di game engine-nya. Dan waktu itu semua objek ini sharing satu texture. Jadi untuk supaya efisien di game engine-nya. So like you need to like find lots of like hack when you develop for VR, mobile VR. Ini salah satu prototype yang gagal. Jadi karena yang ini gagal soalnya apa ya? Environment the size of a football stadium. So like jadi kamu kayak berdiri karakternya segini, habis itu like the level is like this, like massive stadium, dan kamu itu karena nggak ada sekat-sekatnya, jadi draw distance-nya itu jauh banget gitu loh, dan karena itu jadi draw call-nya jadi banyak gitu loh. Jadi and it's really bad for VR karena because of the limitations. So kita udah ini salah satu yang gagal, jadi nggak dipakai. So it's really really bad. Terus what do we do with it? So like we don't just like throw it away. Jadi kita daripada jadi satu level, kita bagi jadi masih satu level, tapi dibagi jadi ditumpuk jadi vertical. So instead of like making it horizontal, we make it vertical. So jadi awalnya jadi karakternya di sini, habis itu and then like ke sini, habis itu ke level yang berikutnya. Jadi karena kalau di game engine itu ada namanya occlusion culling sama frustum culling, right? So jadi kalau misalnya kamu nggak ngelihat objeknya, it will not be rendered, which is great. That's why we do the make it vertical. Jadi karena untuk ngelihat yang atas, kamu harus ngelihat yang atas gitu. And karena kita ngelihat yang atas,
yang bawah itu jadi nggak kelihatan and it will not be rendered. So that's how like we do the to mitigate the problems. Sama kita pakai load ya agresif banget. Jadi walaupun itu jauh di situ, walaupun dekat, jadi kalau misalnya if you're not on the level, it will just be one giant mesh with like we bake everything into like into one textures. Sama banyak trik-trik lainnya juga apa ya kayak ya cube map environment untuk karena kita kalau misalnya jadi karakternya itu bakalan berdiri di tengah handphone ini and like you will be in this environment as well. So like you will stand in this phone here tapi masih ada environment di luarnya. So like we have to use like lots of tricks for that. Dan ini level jadi ada beberapa levels. Jadi salah satunya ini SOC, and then this is camera. Dan kamera itu kayak there's like animations like blowing up, and then like ada VFX-nya juga. Yeah, and then like this is speaker. Dan kalau dilihat di sini ini ada karakter. Dan waktu itu so like the funny thing is like I never done character for so long. Dan karena timnya kecil, jadi saya harus apa ya? No other choice, like I have to make it. Dan waktu itu kita butuh karakter untuk guiding the user. Dan ya itu waktu itu okay, I can make the character, but I'm not an animator. Dan ini adalah kayak biped karakter gitu. Jadi kita nggak punya animator, and I don't think like we have budget to get animator. Jadi waktu itu saya coba Mixamo, it works. Tapi susah susah itu untuk dimodifikasi. So waktu itu kita pakai Kinect akhirnya. Dan jadi motion capture, but like it's very simple motion capture. Like you just like wave your hands around, and then yeah, that's how we do the animations. So robotnya juga there are several steps. So like we do the several prototypes. Jadi ada robot yang kayak yang gantung di sini. I really love this guy, tapi katanya it's not sophisticated enough, so they want like more bipedal characters. Okay, sounds good. Yeah, and then ini like steps-nya jadi low poly, block out, habis itu low poly and textures di Substance Painter. That's it. I think like wrap it up. So engineers do the low level technical part. So jadi mereka yang kayak benar-benar low levelnya gitu. But yeah, it was not an easy project for me. Soalnya itu pertama kali kerja di tech company. 5 others people are software engineer. 1 orang artis. It's crazy. But I'm really happy with the result. Dan kita itu waktu itu kita ke GDC to showcase the demo. And that's all. Thank you very much. Wah, thank you. Mantap banget ini share dari Mas Bondan nih. Nah, ini mungkin aku dengerin presentasi ini ada banyak banget pertanyaan nih yang langsung kebayang nih. Mungkin yang paling utama kali ya. Tadi kan berarti kan pas nge-share itu kan bahwa waktu yang pas ngebikin aset modeling kan beberapa ngasih ke outsource kali ya. Mungkin kita bahas yang utama dulu ya. Bahas ke outsource kan ya. Habis itu berarti artisnya juga nge-review kan ya. Ini udah oke atau belum gitu kan. Nah, itu tuh dulu patokannya apa itu? Maksudnya apa patokannya ketika ini udah good atau ini harus direvisi gitu? Ada guideline-nya nggak sih kayak kapan dia udah bagus, kapan dia belum masih oke, masih harus direvisi lagi gitu? Kalau waktu di Rocksteady itu kita sama sekali nggak ada guideline gitu. Bahkan like game design documents itu seingatku itu nggak ada gitu. So bahkan art itu sama sekali nggak ada document. So it's based on your own judgment. Because like jadi waktu itu, but like we believe in each other. Jadi bosku itu percaya, oke, kalau misalnya kamu bilang oke, it's okay. Dan jadi dan biasanya patokannya sih aset yang lain gitu loh. Kita lihat kayak gimana kualitas dari aset yang udah ada di game. Aset yang baru ini udah sesuai nggak gitu standarnya sama yang aset yang udah ada di game gitu. So that's it. Berarti ada semacam ini ya, semacam referensi standar lah ya. Standarnya tuh kayak gini sehingga itu dipakai jadi ini udah sesuai gitu kali ya. Jadi pakai referensi sih. Biasanya kayak so that's a good point actually. Jadi kayak
kalau misalnya asetnya vehicles, jadi dari vehicles yang ada di game, yang udah ada di game, kita pilih satu yang menurut kita paling bagus gitu loh. And then like Hmm. we measure it against that vehicles. Habis itu kalau weapons, jadi kita pilih weapons yang bagus menurut kita di game, and we measure it against the weapons. Hmm. Jadi kita emang harus ada standar sih harusnya. Tapi ya, yeah, it's very Subjektif juga loosely, sebenarnya berarti ya. ya. Heeh. Nah, itu kalau misalkan berarti kalau misalkan dengan outsource kan berarti kan ada semacam, budget kali ya, kayak misalkan berapa kali dia bisa revisi gitu. Nah, kalau Ya. di case-nya ada itu nggak sih, ada boundary nggak sih kayak, oke kalaupun belum beres, by sekian udah harus beres gitu, itu ada case gitu nggak, constraint kayak gitu nggak ketika misalnya itu? Kayak belum Eee, puas sebenarnya? sebenarnya kalau apa ya, dari pengalamanku, outsource is very very good. Like yang Hmm. paling biasanya itu yang paling agak rough itu waktu awal-awal. Jadi waktu setting out the standard. Jadi kalau awal-awal kita si outsource belum tahu how big the textures, habis how large the triangles, how the triangle budgets, itu yang agak rough. Tapi setelah beberapa aset, mereka tuh udah Udah kayak get it tahu ya? gitu loh. Iya, they get it, and then like they just make they just make really good. So like it's only like the first few assets yang biasanya yang paling rough gitu. Tapi kalau yang akhir-akhir, it's just like apa ya? It's not very difficult. Jadi review juga cepat. Jadi oh okay, like this looks good, and then pass. Oke, oh I see. Nah, eee, terus kalau misalkan buat ini ya, mungkin tadi kan awal-awal agak-agak, masih rough gitu ya, masih, Hmm, apa, nge-adjust lah ya, setelah udah oke kan, cepet kan ya. Nah, ya. kalau dari itu sendiri ada ini nggak sih, ada kayak estimate nggak sih, di mana kayak biasanya standarnya, sama outsource, aset seperti ini itu berapa hari gitu? Atau ada guideline itu nggak sih buat, make sure bahwa, secara scope atau secara time-nya itu kejaga gitu, kalau di sana itu? Kalau, waktu di Rocksteady itu ada sendiri sebenarnya, ada produsernya. Jadi produser itu yang scheduling, mmm, like ini butuh berapa lama gitu. Tapi biasanya Hmm. itu kayak blok gitu loh. So, aset yang datang itu biasanya nggak cuman like satu aset satu aset satu aset. Jadi lebih kayak Oh, full gitu ya? blok ya. Jadi misalnya, hari Senin atau, bakalan ada, I don't know 10 aset. Jadi bareng gitu loh. Biasanya bukan satu-satu, biasanya kayak satu blok aset dan di situ yang harus kita review. Dan itu kayaknya I think like that is easier buat artisnya juga buat, review daripada apa ya, kalau datang sedikit-sedikit. Jadi apa ya, context switching gitu loh. Jadi kayak like, kalau Mmm. datang satu-satu kamu harus kamu lagi ngerjain sesuatu, habis itu, oh Ulang lagi gitu ya, bolak-balik ya? ada aset Mmm. satu, so you have to review it. Kalau menurutku lebih nggak efisien gitu. Mending kayak, ya yang dari kayak Rocksteady itu, jadi kayak satu blok datang, and then like you use, allocate, I don't know, 2-3 hours to review, and then that's it. Oh, jadi di-review secara bulk gitu ya, dan itu berarti Mhm. udah masuk dalam, berarti pipeline art-nya itu juga sebenarnya masuk juga ke produser juga ya? Buat Yes. apa, nge-situ ya? Oke. Nah Iya. kalau, ya itu kan berarti kan buat something yang mungkin udah lumayan clear ya, kayak misalnya masukin aset. Nah kalau Mhm. misalkan itu pernah ada nggak sih di mana case kita tuh kayak masih wildcard nih, kayak ini masih belum tahu nih, bikinnya gimana, tadi kan bilang ada beberapa yang mungkin nggak ada konsep art-nya, jadi nyari Mhm. reference gitu kan. Nah misalkan ternyata referensinya juga kurang jelas nih atau gimana. Nah itu gimana caranya kita nge-estimate itu ya, kayak buat yang wildcard itu coba-coba gitu, pernah ada case kayak gitu nggak ya, di mana belum tahu jadi coba dulu gitu? Nah itu Right. Untuk outsource ya? enggak, bot ya, maksudnya ketika buat ke outsource atau misalkan belum pernah sama outsource-nya atau baru atau juga ketika kita yang bikin sendiri gitu, belum coba Oke. nih, belum pernah case yang kayak gini. Kalau kalau misalnya untuk kita sendiri, biasanya apa ya, estimation-nya itu yang nentuin kita sendiri gitu, yang artisnya sendiri. So like artist talk with producer to Mmm. estimate their task. Tapi jadi biasanya, estimation-nya itu bukan ditentukan sama seseorang, tapi kalau ditentukan bareng sama antara producer sama artist. Jadi kalau misalnya for the case that we don't know yet, then we need to estimate more. Soalnya kan Mmm. kita apa ya, finding out like what's the actual problem and how to solve it is actually part of the job, right? So Job. kalau misalnya kita nggak tahu cara menyelesaikannya, jadi kita harus cari tahu dulu cara menyelesaikannya gimana. And it is you need to estimate that as well and include it in the estimate. Oh, I see, Jadi menarik yeah, it's just like sih. you Berarti can't just ya, like expect people to spend the same amount of time for some things that's not clear, right? I see. Kalau dari case-nya pernah ada nggak sih ketika case-nya itu ternyata estimate-nya yang dia
bayangin buat yang wildcard yang dia belum tahu itu ya, yang masih harus gali tahu itu ternyata jauh lebih lama gitu dibandingkan yang seharusnya. Itu pernah ada case kayak gitu, Kak? I don't know ya. Kalau gitu sih, aku nggak bisa ingat contohnya secara konkret. Tapi but it makes sense. Kalau misalnya kayak gitu, kita lihat aja dulu apa seberapa penting sih asetnya itu. Jadi if it's very very difficult, but if it's very important, then yes, I think it's worth like to spend time. Tapi kalau misalnya difficult but it's not that important, then maybe you can cut it. Soalnya I agree. Soalnya kayak bikin game itu it's about time, right? Like kalau misalnya you need to spend like 2 months to make like this not very important assets, then it's maybe not worth it. So jadi it's like the produsernya yang harus step in, like is it worth it? Like should we go ahead? I see. Berarti ada aspek di mana ada poinnya juga, ini artinya terlalu susah, buang aja gitu ya. Kita fokus ke yang lebih mari. Atau di-cut feature-nya. So like yeah, just adjust it. Like and it happens a lot, right? In games. Menarik. Nah, terus tadi kan juga bilang tuh, maksudnya kayak ketika bikin pipeline kan akan tergantung timnya juga gitu kan, dan mungkin beberapa akan beda kan. Nah, itu gimana tuh cara nge-setup-nya di mana ini tuh pipeline-nya udah optimal nih, atau ternyata kayaknya harus di-improve gitu. Nah, itu buat gimana cara kita nge-judge itu ya, nge-judge pipeline kita udah oke atau belum, atau mau di-improve tuh ada ini nggak? Kalau dari pengalamanku itu sebenarnya it's very impossible like to get like pipeline yang benar-benar bagus gitu loh. So we just find some things that's good enough and then use it. Tapi apa ya? It's a very difficult question, to be honest. Like it's because to me like it's just important. It's apa ya? When you make it work with less amount of frictions, then you should just think that it's good enough. Kayak waktu di Unity, so kita itu ada jadi kita banyak outsource dan kita set up pipeline ngambil aset dari outsource ini sampai ke Unity. Tapi pipeline-nya itu masih banyak manual things that needs to be done to the assets. But it's not ideal, right? But it works. Dan waktu itu kita constraint-nya waktu itu adalah nggak cukup orang untuk improve pipeline itu. So like we just like go with it. But the thing is like pipeline is not fixed, right? Like you can still improve it. So jadi jalanin aja gitu loh. Jadi like just do the things like as long as you can get the assets from the outsource to the engine, that's great. But then sambil menjalankan pipeline itu kita bisa bikin like setup new automations. Dan waktu itu that's what we did. Jadi pertama kita pipeline-nya rough banget. Jadi semuanya itu harus manual gitu. Tapi habis itu like then maybe like we can do like asset processor. Like we can like add scripts here. Jadi kita kayak ditambahin sedikit-sedikit gitu loh. Banyak automation dari semuanya, dari 2/3 itu manual, kita coba tambahin maybe scripts here, so that will reduce the manual process. Jadi kayak cuman 1/3 akhirnya yang manual gitu, dan 2/3 lainnya itu automatic. I see. But that's the thing, it's an improvement. Like you can't make like a perfect pipeline right on the go, and that's fine. Oh, I see. Oke, mungkin kalau gitu pertanyaannya mungkin lebih gini sih, lebih ke kira-kira dalam proses itu kapan atau timing yang enak di mana kita ini harusnya kita spend dulu nih effort buat ngebenerin, dan kapan masih it still work dan ya udah cuekin aja gitu. Tadi kan berarti kan di Unity sempat ada case agak manual, jadi kan agak capek kan. Nah, tapi habis itu setelah itu kan mulai di-improve kan. Nah, itu ada ininya nggak sih? Ada kayak by kapan kita harusnya ada tahu nih, ini harusnya udah mulai di-improve karena ternyata cost manualnya lebih tinggi gitu. That's a really great questions. I don't think I know the answer. Soalnya waktu itu kita because like it's our main project, right? Dan waktu itu so like this pipeline works, tapi kita tahu we will do this type of project for long time. So this is one project, but like we know that we will have like subsequently like 2, 3, 4, 5 project similar to this one. Jadi kita pipeline ini bakalan kita pakai dalam waktu yang lama. So with that kind of thinking, so it's worth to invest more time to make it better. Jadi waktu itu kita pemikirannya kayak gitu. So like we're going to use this pipeline for long, let's make it better.
Jadi I guess like that's probably like the answer. Like kalau misalnya kamu bakalan pakai pipeline ini dalam waktu yang lama, then it's definitely worth um, to To improve it. fix, to improve ya, I see. Dan again, it's time, right? Like jadi kalau misalnya kita automated, so it will the task will take less time, which means less money, because like kita Yes, nggak yes. apa ya kita bayar outsource-nya lebih sedikit, so and yeah that kind of things. I see, I see. Oke. Nah, oh iya, tadi kalian berarti kan dibilang juga kayak selama outsource-nya apa pipeline-nya masih works, ya ya udah Mhm. gitu kan ya. Masih bisa ada agak dikit kan ya. Nah, itu Ya. boleh di-share nggak? Maksudnya definisi works-nya itu apakah masuk ataukah udah optimal atau gimana? Maksudnya definisi it just works itu apa tuh? Just works means like it's just apa ya? Kalau naive implementation, so like apa ya? It's there's no optimization. Waktu itu kita contoh konkretnya benar-benar kayak apa ya? Kita bikin asset pack buat asset store, Unity asset store, dan semuanya itu manual gitu loh. Jadi si outsourcing-nya bikin asetnya, habis itu asetnya diekspor ke Unity, setting up di Unity itu manual. Jadi kita harus set up like prefabs-nya, habis itu set up texture-nya itu manual, bikin materialnya manual, setting collider-nya manual, setting LOD-nya itu manual. Semuanya itu manual gitu loh. So like making the assets, setting up the asset in engine, ship it. Jadi setting up di asset di engine itu manual. That's the things that I mentioned as just work. Jadi semuanya manual, but it works. So like asetnya tuh masuk dari satu pipeline, masuk ke pipeline ini Oh, I manual, see. I and then see. masuk ke engine, and like it comes out okay, it works. It's just I works, see. but it's not ideal because Yeah. semuanya tuh harus data manual. Jadi ada orang yang just clicking the Spending times doing right doing click, things ya repeatedly. create materials, habis itu set textures. But that sort of things bisa diotomasikan kan sebenarnya. Dan itu yang kita otomasikan gitu loh. Jadi waktu itu kita bisa kita set up FBX-nya with a certain names. Habis itu texture-nya juga pakai certain names. Habis itu waktu kita bikin script yang waktu kalau misalnya di-trigger waktu asetnya diimpor ke Unity, dan itu bakal ngecek like, oh ada file name yang lain yang mirip nggak gitu. Kalau misalnya ada, jadi misalnya FBX sama texture set, dia itu bakalan Langsung diproses ya. automatically create materials, assign texture-nya ke materials, assign the materials to the objects, habis itu setup LOD-nya otomatis berdasarkan size. Jadi kita cek, jadi objeknya bounding box-nya sebesar apa gitu loh. Based on that, set the LOD, habis itu collider juga. So it's all those things can be automated. That's I see, I the see. better Okay. pipeline, right? Tapi kalau yang just works, it's just like you have to do everything manually. I see. So berarti Judgeworks tuh berarti setidaknya dia move dari sini ke sini gitu ya, go to the right target even if slowly and painfully gitu ya. Tapi Definitely. I Yep. see, I see. Oke, oke. Nah mungkin, nah terus tadi kan juga di-share tuh tentang yang kayak kita bikin dulu pakai placeholder, habis itu entar baru dirapihin kan ke depannya gitu kan ya. Yeah. Nah berarti kan ketika dirapihin kan kita kan juga bikin biar high quality kan ya. Tapi kan kalau misalkan kayak di game itu kan pasti ada limitasi ya, kayak dari mesh-nya, dari ininya sehingga dia tuh lebih ke biar optimize gitu kan. Tadi kan juga di-share tuh ketika yang awalnya nggak optimize jadi lagi. Nah kalau itu ada ini nggak sih, ada benchmark nggak sih ketika gimana sih caranya nge-balance antara biar bagus tapi juga tetap performance gitu, kayak ada best practice atau guideline-nya di mana berapa limit budget si mesh-nya atau berapa buat kita bisa dapetin quality yang bagus tapi juga tetap performance ya oke gitu. Gotcha. Sebenarnya ini apa ya, tergantung studionya sih kalau menurutku. Soalnya kalau dari pengalaman waktu di Rocksteady, there's no limit. Like nobody say like you have to make your triangles at this number. So waktu itu waktu sebenarnya aku sempat nanya gitu loh sama programmernya gitu loh. Oke, aku mau bikin aset ini. Menurutmu budgetnya harus kurang dari harus berapa gitu ya? Oh, I don't know, just go crazy. Like we like challenge. Jadi mereka waktu itu yang aku Oh, I see. benar-benar nggak habis pikir itu si Batmobile itu 300.000 triangles. It's like
which is like waktu kalau misalnya di game lain 300 atau di VR game 300.000 budget satu level itu 100.000 triangles. Satu level Jadi ya, bukan satu satu objek. level satu level 3 level di VR itu bisa jadi satu Batmobile. It's just like insane. Jadi apa ya? It depends on the studio. Jadi kalau ada studio yang mungkin like strict gitu loh. Okay, like you need to do it like at this triangles. But waktu di Rocksteady there are no limits and apa ya? You can go as crazy as you can, but like of course like nggak apa ya? You need to dari pengalaman kamu pasti tahu gitu loh apa. Okay, like maybe like loop yang ini nggak perlu jadi harus dikurangi. But there are no hard limits like how many triangles that you want to use. So like, just as long as it's makes sense. Tapi dari pengalaman yang lainnya itu waktu aku di Unity sebenarnya ada gitu. Waktu aku ngobrol sama teman dari IO Interactive yang bikin Hitman dan mereka itu benar-benar strict. Jadi kayak ada setiap objek waktu mereka ngirim ke outsource itu pasti ada kayak budgetnya. So like it needs like to be 3,000 triangles. This needs to be like 2,000 triangles. Tapi but that's not my experience. So again, like it's probably a different studio, different implementations. I see. Berarti ya berarti tergantungnya juga ya. Tapi ada yang go crazy, ada lagi yang udah agak dipatok gitu ya. Yep. Nah, terus mungkin aku mau nanya lagi terkait dengan polishing kali ya. Jadi kan kalau di game kan ketika tadi dari placeholder dirapihin, habis itu kan tadi kan buat performance, ada lagi buat di polishing kan. Nah, kalau di case-nya Mas Budan tuh kayak berapa lama sih nge-spend sampai polish gitu? Dan ada nggak sih limitnya di mana ya tadi ini udah polish enough atau harus lebih polish lagi gitu? Ada itu nggak? Oke. Kalau waktunya biasanya apa ya? Ya itu kita harus ngobrol sama some producer. Dan kalau saya ingatku waktu di Rocksteady, like some of the weapons sih tergantung like asetnya. Kalau yang besar, yang benar-benar like complicated itu sekitar 2 minggu, like for everything. Tapi ya itu tergantung asetnya. Dan whether kapan kita tahu bahwa itu udah bagus atau enggak itu I don't know, like you need to strive for good but not perfect. Kalau perfect itu it's impossible, like impossible kayak ya. jadi batasannya mungkin lebih ke waktu itu. Jadi kalau misalnya kamu dalam waktu 2 minggu itu like how far can you push it? Dan kalau because like you can actually tweak it forever. Like I mean I can like when I make an asset like aku bisa like I think like mungkin ditambahi I don't know grime-nya lebih bagus lagi. Tapi sometimes it's not possible. So jadi like as long as it's good enough and I mean good enough means good. Like see other assets yang udah ada di game and then compare it, right? Like udah bagus nggak gitu. Sih. Menarik. Nah, terus mungkin kalau dari itu mungkin tadi kan ada yang kerja dengan outsource, ada lagi yang kerja sendiri kan yang kayak di Unity gitu kan. Nah, dari pipeline yang tadi itu yang baik dari ketika asset creation atau di environment itu yang mungkin di asset dulu kali ya. Itu proses dari pipeline itu yang paling lama tuh di mana tuh tadi? Apakah tadi ketika pas kita define problemnya dulu atau ketika tadi udah mulai nge-setting, nge-polishing itu di part mana tuh yang takes time paling lama dari semua pipeline itu? Oke. Kalau yang takes time pasti buat asetnya lah. Because like buat aset itu kan it's not just like one things, right? Jadi kamu harus mulai dari you need to build the high poly, you need to build the low poly, and like you need to think about the silhouette, and like there's like lots of complexity in making an asset. Like you need to make sure that shape-nya itu readable dari distance. Like it depends on the game. Like if you make first person, you need to focus on the some parts of the things, and then like if it's third person, you need to kind of like boost the silhouette. So because it's not, you're never gonna see it like close enough. So like it's very like complex. Making the things itself is very complex. Kalau menurutku it's that will be the one that takes more time. Tapi kalau menurutku yang sebelumnya itu lebih susah lagi, defining the solutions, like discussion-nya itu yang harus yang ini tuh ini daripada soalnya bikinnya itu jelas gitu loh. Pipeline-nya dari sini ke sini tuh you know it, right? Like artis tuh pasti tahu gitu loh. Dari kita bikin dari high poly sampai
texturing tuh pasti udah jelas, it's fixed. Tapi finding what do you need to make, that's the one that takes time, right? Kayak Hmm, um, komunikasinya justru ya berarti ya? iya, kayak misalnya kamu dapat task itu tadi, you need to make a walkie-talkie, great. Like walkie-talkie itu gampang gitu loh. It's just like it's that a box with like antenna, that's it. Like I can make that in I don't know several days. Tapi kita harus tahu dulu requirement-nya apa gitu loh. Oh oke, like walkie-talkie-nya ini nanti bakalan tampil di cinematics. Jadi so you need to think like oh it's gonna be cinematics. So like jadi ini harus kualitasnya harus lebih bagus daripada kalau misalnya kita bikin cuman buat NPC gitu loh. Bisa Dan ya. ada misalnya ada requirement lainnya nggak gitu dari walkie-talkie ini? Mungkin bisa I don't know like ada UI parts-nya. Jadi kalau ada UI, kamu harus ngomong sama UI orang UI gitu. Kita butuh ini. What's your requirement for this UI? Like apa? Soalnya di UI itu kalau nggak salah ada size-nya. Jadi harus you need to set the size like ada rasionya 4:3, 16:9. So like you need to think about that sort of things. So lebih ke finding the requirement and finding out what you need to make. That's that's harder, but it's not as long as like making it, of course. Sih. Kalau mungkin kalau dikasih kayak, average waktu kali ya, misalkan dari, Mhm. pipeline dari awal sampai habis itu sekian, ada waktu buat komunikasi sama waktu buat bikin, itu sekitar, berapa hari tuh? Kalau misalkan buat tipikal bikin game misalnya tadi yang, pistol kali ya, Mhm. itu, eee, ketika komunikasi itu takes berapa hari, lalu ketika bikin itu takes berapa hari kalau yang secara average gitu ya? Kalau, sebenarnya kalau yang komunikasinya itu juga bakalan, apa ya, back and forth gitu loh. So, it's very rare kalau misalnya kita bikin aset kamu cuman ngomong, mmm, kayak pistol gitu, kamu cuman ngomong sama, the design people, animation people di awal. So, it's gonna be biasanya Oh, kamu multiple ngobrol continuous. sedikit di awal, and then like you start making the placeholder, and then you talk again, like, "Is it good? Is it not good?" Habis itu ada iterasi gitu loh. So it's usually banyak gitu loh. Daripada cuma satu blok, it's more like spots where you talk with these people and you need to keep them like in the loop uh, dari di semua prosesmu itu. So I would say like I don't know, like, mungkin kalau ngobrolnya mungkin cuman I don't know 1-2 hari gitu, like totalnya gitu. But it's not like one Beres block. selesai gitu ya, Yeah. tapi continuous, I see. Menarik. Oke. Terus mungkin ya, tadi kan juga nge-share kan ini kan ada kalau yang di tech itu kan kayak emang pengen showcase demo ya tentang Mhm. teknologi tertentu gitu kan ya. Nah, kalau Yeah. terus tadi kan pernah juga misalkan kayak di Unity sama Unreal. Nah, kalau dari apa ya, mungkin kayak game dev yang bisa menggunakan engine apapun itu ya, itu, ada ini nggak sih, ada impact nggak sih? Maksudnya kayak dari engine tertentu, maka pipeline-nya, akan totally berbeda dengan engine ini, atau ada limitasi tertentu sehingga pipeline-nya harus dimodif dengan engine tertentu gitu. Itu ada case kayak gitu nggak kalau yang dari, Ya, mmm, waktu itu waktu aku masuk ke oke, like salah satu contohnya itu waktu aku ke ARM, itu aku I just like push for Unreal. Soalnya aku waktu itu aku lebih sering pakai Unreal dan, mmm, surprisingly programmer itu kurang begitu suka sama Unreal. Karena I don't know, C++ probably. C++ lebih susah. Lebih susah. Sama karena kita pakai Blueprint juga. So, Ah, mereka juga nggak terlalu apa ya, I don't know, like Wafi apa sih, technical director, technical so like director ya. programmer, right? Yes. So kayak Blueprint tuh kan, kayak it's a node base. I mean, it's still similar in my opinion, tapi it's not as fast like if you know how to code, right? So jadi, Mmm, so yes, of course. Which engine you use affect the pipeline, affect the pipeline and like your like how you do things. Jadi waktu pakai Unreal, it's like the programmer doesn't really like it. Soalnya ya itu C++ dan mhm. Blueprint. Um, dan jadi apa ya? Banyak yang harus tak kerjakan sendiri gitu loh. Soalnya kayak banyak yang harus pakai Blueprint um, for programming, and that actually takes more of my time. But it's also not good because like we don't actually use the strength of the programmer because apa ya, Mmm, the programmer is actually really good, tapi karena mereka they just don't bisa like the banyak engine. ya. Yeah. I see. Tapi waktu itu akhirnya kita ganti ke Unity and like people
we move faster. Like apa ya, C sharp is much easier I think. Tapi ada beberapa hal yang lebih susah sih, kayak I don't know curve itu. Kalau bikin curve di Blueprint, you can just add like curve visually and see what happens. Tapi kalau di Unity, you have to like add like a curve component or something like that. It's just more things, but it's a different things, but it will affect your pipeline. I see. Mungkin ini kali ya, kalau mungkin dari tadi yang juga tentang kayak preferensi orang kepada engine kan ya, ada yang suka, ada yang nggak suka kan, terus impact-nya gimana. Nah kalau dari segi apa ya, dari segi quality product kan berarti kan kayak apa, dari segi art kan pengennya lebih ke kualitasnya sebagus mungkin kan gitu ya. Kalau di programmer kan pengennya optimal mungkin kan diimplement ya kan. Nah kalau dari kemarin sendiri berarti kalau di itu berarti ketika pilih engine-nya itu apakah lebih ke fokus ke kebutuhannya artnya dulu atau lebih ke kebutuhan programmer dulu ketika kita kayak milih engine apa nih yang mau kita pakai dengan buat bikin kualitas seperti ini gitu? Kalau di studio besar atau di studio kecil? Mungkin yang di dua-duanya gitu. Kayak kan berarti kan kalau art ini kan dia karena pipeline pengaruh dan pengaruh ke dalam gamenya kan, berarti kan botnya gitu kan ya. Kalau di studio besar, menurutku itu, I don't know, like I'm saying it from my experience. Kalau di studio besar itu jumlah orang art itu lebih besar daripada orang yang non art. Kalau waktu di Rocksteady mungkin like 50% mungkin itu orangnya itu art. So jadi their needs will come first, I think. Yes. Makanya itu banyak banget ya, I see. Iya, soalnya apa ya? You need to empower these people, right? So, karena mereka lebih banyak orang art daripada programmer dan ini 50% loh ya, tapi 50% sisanya itu bukan cuman programmer. So like there's programmer, QA, producer, designer. So like it's like those bunch of people. Dan di satu sisi yang lain lebih banyak artnya gitu loh. So kalau menurutku yang lebih user friendly itu Unreal menurutku. Soalnya apa ya? First of all, Blueprint lebih make sense gitu loh. Kalau kamu bukan programmer, you can still help the programmer by Blueprint and it's faster. Dan sama bikin shader itu nggak perlu, kalau di Unity kan kamu harus bikin apa ya, CG atau shader lab gitu sebelumnya sih. Dan itu susah gitu loh kalau misalnya kamu nggak paham HLSL. So that's why like I think like if in a larger studio, I would say like probably it's easier to work with Unreal. Apalagi ada Unreal 5 yang apa unlimited triangles and global eliminations, real time, runtime. So it's amazing. Tapi kalau di studio kecil biasanya kalau aku menurutku lebih gampang Unity. Soalnya biasanya studio kecil tuh kalau dari pengalamanku, mereka tuh lebih banyak programmer dan lebih technical gitu. So people know how to do technical things. And Unity tuh lebih enteng gitu daripada Unreal. So I would say like Unity is much better if you're a smaller team. Jadi karena mungkin juga jumlah programmer lebih besar ya. Jadi their needs comes first ya. Kalau kan definitely. Yes. Oke, nah mungkin ini sebelum mungkin kita hampir menuju penutup ya. Mungkin boleh nge-share nggak ya? Tadi kan banyak share tentang pipeline segala macam. Mungkin kalau buat para teman-teman nih yang pendengarnya nih, kalau misalkan pengen kayak Mas Bondan nih bekerja di Rockstar segala macam, itu apa sih key skill-nya yang fundamental yang harus dipelajarin atau skill apa sih yang penting banget buat dipelajari sehingga kita bisa berkarya jauh gitu ya. Jadi dari kalau yang pertama sih jelas apa ya, what do you want to be. Kalau misalnya kamu pengen jadi character artist, then you need to be good at character art. Habis itu environment art, you need to be good at environment art. I think like you need to be very good. Like nggak bisa apa ya, you don't really need to be like superstar, but you need to be better than average. Jadi kayak kalau misalnya kamu pengen kerja di luar negeri, so apa ya, sainganmu tuh banyak banget kalau misalnya kamu mau masuk Rocksteady. So you need to show like why is it worth to fly you to the country, like deal with all the visa, deal with all the complexity. So like first, like you need to be very good. I think like that's the thing. Like that's number one. You need to be very good. And you need to show that you're good. Apa ya, bikin portfolio, ArtStations atau I don't know, some other website to do that. So that's number one. Like you need to be good. You need to be
better than average. Terus yang berikutnya sih, make friends, networking is I mean like Networking is it's important. very cliche tapi apa ya, it is very important. So kayak banyak kerjaan giku itu yang aku dapat dari just like my colleague like contacting me like, "Do you want to, join us here?" Dan kayak gitu. So it's it's always good to keep, your connections and make friends and, yeah, keep a good communications. I see. Oke. Ya tadi itu kan ini ya, berarti, emang harus, show skill dan, do more lah ya. Nah, tapi tadi kan yang di-share sama Mas Bondan kan, kalau kayak di perusahaan gede itu lebih spesialis kan ya. Tapi kalau yang Mhm, di perusahaan kecil itu kan lebih ke generalis. Nah, apakah yep. dari teman-teman tuh better ke generalis dulu atau better langsung ke spesialis, langsung ke technical artist gitu, atau lebih ke hafal dulu? Kalau dari Mas Bondan, better apa tuh path-nya buat kita misalkan kayak mau keluar gitu? Tergantung, tergantung pengennya apa ya, tergantung apa yang pengen kita tuju ya. Kalau misalnya tujuannya pengen kerja di luar, 'cause like that's what I do back then, it's lebih kayaknya jadi spesialis itu lebih 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 masuk akal daripada jadi generalis. Hmm, Soalnya I kalau see. yang generalis itu biasanya kayak di studio kecil, mmm, kayak indie studio or like I don't know, dan mereka itu kalau yang studio kecil itu, it's gonna be harder for them to fly you here. Soalnya, mmm, studio besar itu, mereka tuh udah ada koneksi sama like immigrations and everything. Jadi ada kayak kayak di UK itu Mmm, biasanya ada setahun tuh ada Bisa jatah gitu ya? gitu loh, berapa Hmm. berapa berapa jumlah orang yang bisa masuk ke dalam satu negara. Dan kalau perusahaan besar, mereka tuh udah they have it sorted. Jadi bahkan ada kayak immigration lawyer, habis itu ada immigration people. Jadi mereka itu udah jelas gitu loh. So, Mmm, and like what larger company employ is specialist. Jadi lebih gampang jadi kalau misalnya I don't know if you become like a very good weapon artist, spesialis. then it's gonna be easier to go abroad instead of like being a generalist, unless you're applying for like Facebook or Unity or Google. Pasti, Tech start, maksudnya jadi ke ya, generalis gitu ya? ya. Oke. Nah, iya, untuk tadi kan mungkin dari Mas Bondan juga share-nya kan awalnya artis ketemu dengan yang tech, habis itu akhirnya jadi tech artis nih. Nah, pernah nggak sih ketemu yang kebalikannya gitu? Maksudnya dari Hmm. aslinya tech, habis itu justru di tech artisnya belajar belajar, art gitu. Ada case kayak gitu nggak? Yep, yep. Jadi yang di I'm not sure if I can say this, but like jadi di perusahaan yang sekarang ini, jadi dia itu ada orang yang baru join, dan dia itu dia sebelumnya developer. Jadi Mmm, benar-benar developer apa ya? Jadi dia punya Programmer. banyak publications. Jadi kayak apa ya, research tentang ini. It's like he's a very very smart person. Ya itu benar-benar programmer banget. Habis itu dia join gitu loh, join dan joinnya itu jadi technical artist loh. Dan waktu itu aku tanya gitu loh, "Loh kenapa kamu kok malah mau jadi Tech technical artist. artist?" Gitu loh. Katanya it's just like his passion. Jadi dia itu orangnya technical, tapi kepengen dekat sama artistic problem. Artistik, ya sih. Dan, aku ngomong ke dia loh, "Oh aku kebalikanmu, aku orang artistik, tapi Artistik aku ya, pengen lebih dekat sama technical problem." So like yeah, like we just like complement each other well. Jadi ada banyak lah, kayak kasus-kasus kayak gitu. Ada satu lagi sebenarnya, ada ya programmer dan karena di perusahaan kayak kalau di tech company itu, it's, they encourage people to move around even even if you're not in your domain. Jadi Hmm, ada beberapa sih, programmer yang pindah jadi technical artist. artis. Oh, Because banyak juga berarti. Hmm. because like technical arts is closer to programmer in my opinion. Iya iya, saya. Oke. Nah, iya. Nah, mungkin kalau dari, Mas Bondan ini nggak ya, bisa nge-share kayak misalnya kalau misalkan mungkin buat teman-teman juga yang art mau belajar ke technical artist gitu, atau mungkin teman-teman yang programmer mau belajar ke technical artist itu, apa sih yang harusnya dimulai duluan, dipelajarin start-nya, where to start gitu kalau kita pengen pengen ke sana juga. Dari both Yep, side ya, maksudnya dari technical ke art atau ke art ke technical gitu. sure. Kalau dari artis pengen jadi technical, I think like you need to know first like kamu tuh minatnya di apa gitu loh. So, cause like again technical art is very Diverse ya. broad things, right? Jadi
technical art tuh bisa rigging. Rigging itu kalau salah satu Oh, masuk branch-nya pakai harus technical juga art. ya? Oh, di Riot kalau nggak salah kayak gitu. Habis itu ada shading, Oh, habis itu shading. ada prototyping, um, macam-macam. Jadi like find like what you want to do. Kalau aku tertariknya apa ya, shader sama prototyping. So jadi aku apa ya, dari situ aku belajarnya itu um, shader lab sama HLSL. So it's like programming language tapi buat shader. So it's like so like that's the path. So like find what your interest is and then like learn the relevant things. Jadi kalau misalnya shader, you need to learn like shader lab, HLSL, GLSL, whatever. And then karena aku juga tertarik sama prototyping, so I do more C sharp sama yeah, it's just like C sharp I think. Sama ada satu lagi yang but it's like it's a Niantic proprietary stuff, so I can't really tell. But like yeah, there's like NDA ya? so yeah, jadi find what your interest is. Jadi kalau misalnya kamu tertariknya pengen jadi I don't know rigging, then you need to learn Python. Like you need like Python needs rigging needs Python or something like that. If you Mhm. want to do I don't know, find which branch of technical art that you're interested, and then I see. learn what needs to What's be needed learned. I see I see. Oke, berarti emang Tapi goal-nya kalau harus dulu ya? yep, so yeah, itu kalau path dari yang artis pengen jadi technical artist. But like in my opinion, again like you need to know how to code. Like that's my personal opinion. But aku kenal satu orang temanku technical artist di Unity yang sama sekali nggak tahu Coding. programming, but his title is senior technical artist. So it's possible. So you can again, it's Hmm. technical artist is a very broad term. Like it's not very well defined. Jadi you just need to solve problem. I think like however the way. But for me, like it's better if you learn how to program. I see. Oke oke. Oke, wah nih, thank you nih buat Mas Bondan udah nge-share banyak banget ilmu-ilmunya dan terutama dengan tadi ya yang pipeline dari ujung ke ujung, terus pengalamannya di Rockstar, di Unity, dan di ARM. Nah mungkin sebelum kita closing ya, mungkin aku ada, announcement dikit ke teman-teman. Jadi buat teman-teman yang, mau pengen belajar dengan game dev juga bisa join kita di Logame Academy, dan sekarang di Logame Academy ini menjadi Indigo Game Academy gitu ya. Jadi bisa join ke sana juga, dan harusnya nanti ke depannya batch yang baru akan mulai, silakan join juga dan terus ikutan kita dengan sesi-sesi SSR Talks berikutnya. Tuh. Mungkin buat Mas Bondan, thank you banyak udah Sama-sama. datang ke sini, udah nge-share ilmunya. Aku juga banyak tercerahkan dari ngobrol sama Mas Bondan ya. Oke, buat teman-teman pendengar SSR Talks, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Dadah. See ya.